Oke teman-teman, SIPD 2025 ini sudah ada ya. Nah ini seperti ini, tampilannya sama dengan SIPD tahun 2024. Jadi alhamdulillah ya, kita masih pakai SIPD yang sama. Hikmahnya apa? Hikmahnya ya kita nggak perlu banyak belajar lagi ya. Karena kita sudah tahu SIPD 2024 seperti apa gitu. Dan SIPD 2024 yang terakhir itu sudah sangat bagus sekali menurut saya ya. Untuk koneksinya sudah aman, artinya kalau dulu kan sering error ya. Kalau sekarang jarang error, kemudian juga kenceng, lumayan kenceng. Kalau dulu awal-awal itu login aja susah, terus terakhir ini sudah oke. Mungkin nanti di tahun 2025 mudah-mudahan lebih oke lagi. Tapi yang pasti karena SIPD-nya sama, jadi kita tidak perlu belajar lagi ya, tinggal melanjutkan aja. Dan juga nanti mungkin dari tim SIPD tinggal menyempurnakan aja apa yang belum sempurna di tahun 2024. Oke, tampilannya sama dan juga websitenya atau situsnya sama ya. Tinggal ganti ininya aja, tahun anggarannya seperti ini. Kita masuk. Nah, ini untuk tahun 2025 usernya masih sama ya. Nah, untuk pertama kali login itu yang masih ada usernya bisa dipakai itu user BUD, kemudian usernya pengguna anggaran. Karena itu limpahan dari user yang ada di SIPD perencanaan dan penganggaran. Nah, untuk user yang lain bagaimana? User yang lain nanti dibuat ya. Untuk user bendahara dan bendahara pembantu, baik itu penerimaan maupun pengeluaran, itu settingnya ada di user BUD. Untuk PPTK, PPK, kemudian KPA, itu ada di usernya PA. Untuk PA udah otomatis ya, karena bawaan dari SIPD perencanaan anggaran. Cara settingnya gimana? Cara settingnya itu ada di pegawai. Nah, satu lagi, untuk user penggunanya itu datanya masih ada ya datanya ya, yang lalu di sini. Data-datanya masih ada semua. Tinggal di setting di pegawainya. Mau perannya sebagai apa itu di setting ulang. Jadi tidak perlu input ulang. Itu yang pertama. Ini saya kasih contoh untuk yang BP cara settingnya gimana? Cara settingnya itu tinggal tambah pegawai di sini. Ini contoh aja ya. Agus Trianto misalnya di sini. Kemudian jabatannya bendahara pengeluaran. Ini contoh ya. Bendahara pengeluaran berarti ada di PUD. Kemudian pilih SKPD di sini. Nah ini karena data anggarannya belum dimigrasi dari anggaran ke penatausahaan, itu datanya belum ada ya SKPD-nya. Nanti kalau udah dibuka jadwalnya baru bisa. Tapi konsep awalnya gitu. Setting dulu tadi pegawainya untuk BP, BPP, baik BP penerimaan maupun pengeluaran itu settingnya di PUD. Yang lain nanti ada di PA. Caranya sama di pegawai di sini. Tinggal ditambahkan. Untuk data pengguna yang baru gimana yang belum ada? Nah, dicari dulu di sini. Misalnya ada pegawai yang belum ada di tahun 2024, kemudian menjadi pengelola keuangan di tahun 2025. Berarti direkam dulu di sini ya. Tambah pengguna. Ini ditambahnya di usernya PA ya. Ada menunya di sini pengguna. Kemudian input datanya di sini. NPWP, NIK dan sebagainya. Kemudian ditambah pengguna sekarang. Nanti tinggal di setting pegawainya, perannya sebagai apa tadi. Oke, itu yang pertama tentang pengguna dan pegawai. Kemudian nanti kalau anggarannya sudah dipindahkan dari modul anggaran ke penatausahaan, berikutnya adalah setting jadwal ininya, jadwal penatausahaannya di sini. Di sini ya. Ini nanti kalau sudah ada tinggal di setting di sini. Jadwal, kemudian kebijakan SPD. Nah, di sini di setting ya. SPD-nya mau dibuat
seperti apa per OPD, apa mau dibuat per bulanan, triwulan, atau semesteran. Tergantung kebijakan masing-masing Pemda. Atau mau menyesuaikan dengan yang kemarin juga nggak masalah ya, yang tahun lalu. Kebijakannya seperti apa. Atau mau diganti, pengen yang lebih ekstrim misalnya bulanan ya boleh. Tergantung masing-masing Pemda. Oke, berarti tadi jadwal, kemudian kebijakan, berikutnya rekening bank di sini ya. Di sini rekening banknya ada 3, RKUD, kemudian SKPD, kemudian BUD. Kalau RKUD langsung dari BUD ya di sini ya, tambahkan RKUD-nya di sini, direkam ya. Nanti ini RKUD yang akan muncul di SP2D maupun nanti di STS ya. Kemudian di SKPD juga sama ya. Ini direkam dari BP maupun BPP di sini yang rekening bank ya. Nanti dibuat di BP, kemudian di BP rekening pengeluarannya, kemudian nanti ke PA diteruskan ke BUD. Nanti di BUD di sini direkam nomornya. Untuk dari SKPD hanya mengusulkan namanya, nama rekeningnya. Nomornya nanti dari BUD. Kemudian berikutnya KKPD di sini. Ini KKPD nanti untuk menambahkan kartunya ya per pegawai, per pemegang KKPD. Misalnya ada beberapa OPD yang pegang KKPD, nanti di settingnya dari usernya BUD. Ini ada di video saya yang lalu. Kemudian besaran UP, besaran UP di kuasa BUD ya. Di sini nggak bisa di BUD. Itu yang ada 40% sama 60%. Nanti settingnya di sini. Setelah SK-nya jadi, dibuatkan dulu SK-nya baru diinputkan ke SIPD, karena di SIPD harus input nomornya, nomor dan tanggal SK UP. Kemudian berikutnya nanti ada misalnya ada bendahara penerimaan, itu setting rekeningnya ada di sini ya, rekening bendahara pengeluaran di penerimaan maksud saya di sini, bukan di rekening bank ya, tapi di sini penerimaan, di sini ada rekening ya. Nah, ini pembuatannya dari bendaharanya atau bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu atau bendahara penerimaan, kemudian sama diteruskan ke PA, kemudian di BUD sama ya seperti rekening bank yang pengeluaran tadi. Cuma menunya beda. Untuk yang rekening pengeluaran itu ada di atas di sini rekening bank. Tapi untuk rekening penerimaan itu ada di bawah di sini di subnya dari penerimaan. Berikutnya akun penerimaan ini nanti di setting ya. Misalnya penerimaan BPKD itu rekening yang akan muncul menjadi penerimanya di mana itu nanti settingnya di sini di akunnya BUD. Di sini misalnya penerimaannya Bapenda misalnya, penerimaan pajak misalnya. Nah, setting di sini nanti. Setelah anggarannya ada. Oke, mungkin itu aja setting awalnya untuk SIPD tahun 2025. Ini kebetulan anggarannya belum migrasi jadi belum bisa dipakai. Untuk SKPD silahkan setting sendiri ya di sini. PPK, PPTK, kemudian KPA. Disetting dulu. Nanti atau mungkin untuk KPA dan PPTK sudah disetting ya dari modul anggaran kemarin. Nanti dicek aja. Yang belum disetting nanti disetting pengguna, pegawainya maksud saya. Oke, sekian. Terima kasih.